Berikut On The Spot telah merangkum fenomena-fenomena alam unik yang terjadi di Indonesia. Baru-baru ini masyarakat Bontang di Kalimantan Timur dihebohkan karena perubahan warna sebuah sungai di sana. Sungai Jembatan Kuning yang terletak di Tanjung Laut Bontang, Kalimantan Timur ini tiba-tiba saja berwarna merah darah. Padahal sebelumnya sungai ini berwarna kehitaman. Beberapa warga memperkirakan warna merah darah ini berasal dari sebuah drum bekas pupuk yang sebelumnya dicuci di sungai. Menurut polisi yang melakukan penyelidikan, warna merah di sungai disebabkan oleh oknum yang membuang cat dalam jumlah besar ke sungai. Polisi telah mengamankan oknum yang membuang limbah tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Cat yang dibuang di sini berasal dari pabrik cat yang berada di dekat sungai. Saking besarnya jumlah cat yang dibuang, laut yang menjadi muara dari sungai Jembatan Kuning turut berubah menjadi merah. Para peneliti sedang mengambil sampel air sungai yang telah berubah menjadi warna merah darah ini untuk diteliti. Karena kemungkinan air ini mengandung kadar racun yang cukup tinggi. Sungai ini masih digunakan oleh warga untuk mandi, mencuci, dan membuang air. Find your chair in every morning. Musim penghujan yang melandakan sejumlah daerah di Indonesia menyisakan berbagai cerita menarik. Di Bekasi, banjir yang melanda sebagian daerah menyebabkan aliran Sungai Cikarang Bekasi Laut atau Sungai CLB dipenuhi dengan tumpukan sampah. Hal ini mengakibatkan air sungai menjadi beracun bagi ikan-ikan kecil yang hidup di sana. Ikan-ikan kecil ini akhirnya mabuk dan mengambang di permukaan. Hal ini mengundang sejumlah besar burung camar untuk berburu ikan. Koloni burung camar ini merupakan fenomena unik yang jarang terjadi di Bekasi. Burung-burung ini seperti berpesta mendapatkan ikan-ikan yang banyak tanpa harus berusaha menangkapnya. Anehnya, meskipun melintasi jembatan Sungai CLB, tidak ada satupun burung camar yang mampir di jalanan jembatan. Mereka hanya berputar mengitari jembatan sungai. Fenomena langka dan indah ini menarik perhatian warga yang melintasi Sungai Cikarang Bekasi Laut. Para warga berbondong-bondong menghampiri lokasi ini untuk menyaksikan keindahan koloni burung camar. Beberapa dari mereka bahkan sengaja membawa keluarga dan anak-anak karena belum tentu fenomena ini terulang kembali. Mereka kemudian mengabadikan momen ini dengan kamera dan telepon genggam. Hujan deras sepanjang malam yang mengguyur daerah Jawa Timur membuat sebagian daerah terkena banjir bandang. Beberapa kecamatan akhirnya tertimbun lumpur dan bebatuan. Tidak hanya rumah warga, jalur pantura pun turut tertimbun lumpur dan bebatuan sepanjang 5 km. Akibatnya jalur pantura lumpuh total. Hal ini menimbulkan kemacetan sepanjang 10 km. Untuk mengurangi dan mengurai kemacetan, arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalan-jalan alternatif. Beberapa pengendara sepeda motor berusaha menerobos jalan. Namun malang mereka akhirnya terjerembab ke dalam kubangan lumpur. Sejumlah warga menolong pengendara motor dengan beramai-ramai mendorong motornya yang tenggelam ke dalam lumpur sedalam 50 cm itu. Lumpur dan material batu ini diduga berasal dari lereng Argopuro yang terseret arus air. Diperkirakan banjir dan lumpur yang menggenangi beberapa kecamatan ini disebabkan oleh hilangnya hutan di kawasan Pegunungan Agung karena beralih fungsi menjadi tambang batu ilegal. Petugas mendatangkan alat berat untuk membersihkan material yang menutup jalan raya. Fenomena surutnya air laut sepanjang 1 km menghebohkan masyarakat pesisir utara Banten. Kejadian surut secara drastis ini terjadi lebih dari sehari. Kejadian ini sempat membuat warga sekitar ketakutan karena mereka mengira akan terjadi tsunami. Namun dugaan ini ditepis oleh pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Karena jika ini adalah tanda tsunami, air hanya surut selama 10 hingga 20 menit. Sementara fenomena surutnya air laut di Banten ini terjadi selama berhari-hari. Akibat fenomena ini, para nelayan akhirnya harus menunda kegiatannya melaut karena kapal-kapal mereka terjebak di tengah pantai yang luas. Sebagai gantinya, warga berlomba mencari ikan yang terdampar di pantai sepanjang 1 km ini. Fenomena ini juga menarik perhatian warga dari luar Banten.
Bahkan ada warga Cina yang jauh-jauh datang ke lokasi hanya untuk melihat fenomena surut ini. Pihak BMKG masih meneliti penyebab air laut surut. Analisis sementara mengatakan penyebab surutnya air laut adalah aktivitas gaya tarik bulan. Namun harus diteliti lebih dalam lagi, mengingat panjang surutnya air laut lebih dari 500 meter. Warga Situbondo mungkin sudah menjadi langganan dalam mengalami fenomena-fenomena alam aneh yang melanda daerahnya. Jika dulu mereka mengalami semburan lumpur lapindo, tahun ini Gunung Retak menghantui mereka. Ratusan kepala keluarga di desa Mojo Dungkul terpaksa mengungsi ke daerah lain akibat lahan yang mereka tempati tiba-tiba retak. Pemerintah setempat menetapkan statusnya menjadi awas longsor untuk desa yang berada di lereng Gunung Argopuro ini. Proses pengungsian bisa dibilang cukup lambat karena penduduk enggan meninggalkan rumahnya dengan alasan kebutuhan ekonomi dan keselamatan harta benda mereka. Padahal rata-rata tanah yang sudah mulai longsor mencapai 1 hingga 1,5 meter. Bahkan ada pergerakan tanah yang mengeluarkan sumber mata air. Warga yang berhasil dievakuasi lebih dulu adalah anak-anak, perempuan, dan lansia. Mereka diungsikan ke tempat aman dengan menggunakan mobil patroli polisi. Beberapa warga lain akhirnya mau diajak untuk mengungsi sambil membawa sapi ternak mereka. Desa ini dihuni oleh sekitar 1.200 warga yang sebagian besar memiliki mata pencaharian dengan bertani. Kalau di Situbondo mengalami gunung retak, warga Majalengka, Jawa Barat juga mengalami fenomena alam tanah bergerak. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan kondisi tanah labil dan terus bergerak hingga menyebabkan belasan rumah retak-retak. Selain rumah rusak karena retak, pergerakan tanah ini juga mengakibatkan tanah amblas dan merusak kontur jalan-jalan di Majalengka. Kejadian ini berlangsung selama lebih dari 10 hari. Tidak hanya lantai rumah yang retak, namun dinding rumah warga pun ikut retak akibat pergeseran tanah ini. Beberapa rumah mengalami rusak berat karena jumlah keretakannya yang cukup banyak. Walaupun ketakutan dengan fenomena yang terjadi, warga masih memilih diam tinggal di rumah masing-masing untuk menjaga harta benda mereka. Mereka hanya mengungsi pada malam hari, kemudian kembali lagi ketika hari sudah terang. Karena kerusakannya cukup parah, warga berharap pemerintah memberi bantuan untuk mengganti rumah mereka yang rusak. Fenomena alam terakhir juga datang dari Situbondo. Warga Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Situbondo, resah akibat ratusan ulat bulu yang menyerang tanaman penduduk. Tidak hanya itu, ulat bulu juga sudah memasuki rumah warga, sehingga balita dan anak-anak menderita gatal-gatal. Akibat serangan ini, warga Situbondo memiliki kesibukan baru, yaitu membersihkan ulat dari dinding rumah. Namun karena serangan ulat yang datang begitu banyak, warga menjadi kerepotan. Karena begitu selesai dibersihkan, ulat-ulat ini akan datang lagi dan masuk ke dalam rumah. Fenomena ini membuat warga heran, karena biasanya ulat-ulat ini muncul pada musim kemarau. Sedangkan saat ini masih musim penghujan, namun ulat-ulat ini sudah bermunculan. Untuk mengantisipasi penyebaran hama ulat bulu yang menyerang pemukiman warga, petugas Dinas Kesehatan mengambil tindakan dengan menyemprotkan racun serangga ke rumah-rumah warga, tanaman mangga, dan tanaman jarak.